Bayangkan, di sebuah aula megah milik TNI, ratusan mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia duduk tegang di depan layar komputer. Mereka bersaing memperebutkan hadiah 25 miliar rupiah, hadiah luar biasa bagi siapa saja yang mampu meretas sistem keamanan militer. Sistem yang konon tak bisa ditembus bahkan oleh hacker internasional sekalipun. Satu persatu peserta tumbang, tak ada satupun yang berhasil. Hingga seorang anak yatim berumur 8 tahun melangkah maju, membawa laptop yang bahkan lebih tua dari usianya. Tawa meremehkan terdengar, tatapan sinis menghujam dari setiap arah. Tapi beberapa menit kemudian, layar utama markas militer itu bergetar, sirene berbunyi, dan seluruh sistem TNI berhasil ditembus oleh bocah kecil yang baru saja kehilangan orang tuanya. Semua terdiam, dan hanya satu suara berbisik lirih di tengah keheningan. Siapa sebenarnya anak kecil ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Langit pagi itu tampak cerah di atas gedung megah milik markas besar TNI. Di depan gerbang yang dijaga ketat oleh prajurit berseragam loreng, puluhan bus berhenti satu persatu. Dari dalamnya, keluar ratusan mahasiswa muda dengan wajah penuh semangat, sebagian membawa laptop mahal, sebagian lagi dengan headset menggantung di leher. Mereka semua datang dengan satu tujuan, menaklukkan sistem keamanan paling tangguh di negeri ini. Sebuah spanduk besar membentang di pintu masuk. Sayembara Nasional, retas sistem TNI, hadiah utama 25 miliar rupiah. Sorak-sorai terdengar di antara kerumunan. Para peserta bercanda, saling pamer kemampuan, dan meyakinkan diri bahwa hari ini, mereka akan jadi legenda dunia cyber Indonesia. Beberapa stasiun televisi nasional menyiarkan langsung acara tersebut. Wartawan, komentator teknologi, bahkan para pejabat tinggi kementerian ikut hadir menyaksikan sejarah yang akan tercipta. Di dalam aula besar, puluhan komputer berderet rapi. Setiap peserta mendapatkan satu perangkat dengan sistem keamanan yang telah dikunci oleh tim Cyber Defense TNI. Di depan panggung utama berdiri seorang jenderal TNI berbadan tegap, mikrofon di tangan, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Saudara-saudara muda bangsa, hari ini bukan sekadar ajang kompetisi. Ini adalah pembuktian sejauh mana kemampuan generasi kita menjaga kedaulatan digital Indonesia. Siapapun yang berhasil menembus sistem kami, akan mendapat hadiah 25 miliar rupiah dan penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Sorak-sorai menggema lagi. Beberapa mahasiswa saling menepuk bahu dengan senyum percaya diri. Di sudut ruangan, layar raksasa menampilkan logo TNI yang berputar pelan, dengan tulisan besar, status, sistem aman 100%. Sayembara pun dimulai. Setiap peserta duduk di depan komputer masing-masing, tangan mereka menari di atas keyboard. Bunyi ketikan beradu dengan suara notifikasi dan pendingin ruangan yang berdengung pelan. Dalam hitungan menit, aula itu berubah menjadi medan perang digital. Namun waktu berlalu 5 menit, 10 menit, setengah jam. Beberapa wajah mulai menegang. Banyak peserta mencoba segala cara. Brute force, exploit, phishing, injection, tapi sistem tetap kokoh seperti tembok baja. Setiap percobaan direkam dan dipantau langsung oleh tim pengawas TNI di ruang kontrol di atas aula. Di layar mereka, grafik serangan terus naik, tapi status sistem tak bergeming sedikit pun. Gagal lagi. Servernya luar biasa kuat. Kayaknya mustahil ditembus, deh. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa peserta menghela napas frustasi, ada yang menunduk menatap layar kosong, ada pula yang mencoba lagi dengan wajah menahan kecewa. Di tribun penonton, para pejabat berbisik-bisik sambil tersenyum tipis, bangga dengan pertahanan cyber milik negeri mereka. Namun di antara riuh rendah itu, di luar gedung megah yang penuh orang berjas dan berseragam, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun berdiri di tepi pagar. Bajunya kusam, celananya kebesaran, dan di punggungnya tergantung tas kain usang. Wajahnya polos, tapi matanya tajam, menatap spanduk besar yang berkibar di depan markas TNI itu. Tangannya menggenggam selebaran kusut yang ia temukan di jalan beberapa hari lalu, selebaran tentang sayembara dengan hadiah 25 miliar rupiah.
Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, bibirnya bergumam lirih. Kalau aku bisa, mungkin aku bisa beli rumah dan sekolah lagi. Ia menghela napas panjang, menatap ke langit. Ada bayangan samar di matanya, sosok ayahnya yang dulu sering berkata, "Nak, jangan pernah takut mencoba hal yang besar." Sejak ayah dan ibunya meninggal, ia hidup di panti asuhan kecil di pinggiran kota, menghabiskan waktu dengan komputer rusak yang ia perbaiki sendiri dari barang bekas. Hari itu, tanpa uang, tanpa undangan resmi, dan tanpa siapapun yang mengenalnya, anak yatim kecil itu melangkah mendekati gerbang markas TNI. Langkahnya ragu, tapi matanya penuh tekad. Penjaga di depan memandangnya heran. "Kau mau apa, Nak?" "Saya mau ikut lomba, Pak," yang di spanduk itu. Prajurit itu tertawa kecil, menatap bocah kurus itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Sayembara ini buat orang-orang dewasa, Nak. Ini bukan mainan." Namun bocah itu tidak mundur. Ia menatap mata prajurit itu dengan serius. "Ayah saya dulu tentara, Pak. Saya cuma ingin mencoba. Kalau gagal ya nggak apa-apa." Kata-katanya sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat sang prajurit terdiam sejenak. Ia menatap wajah polos bocah itu, lalu menghela napas panjang. Mungkin, dalam hatinya yang keras sebagai tentara, ada sedikit rasa iba, atau mungkin rasa penasaran. Ia menekan tombol interkom di pos jaga dan berkata pelan, "Pak Jenderal, ada seorang anak kecil di gerbang, katanya mau ikut sayembara." Gerbang besar itu perlahan terbuka. Suara besinya berderit berat seperti sedang memberi izin bagi sejarah baru untuk mulai ditulis. Dari balik pagar, bocah kecil itu melangkah masuk dengan ransel lusuh di punggungnya. Dua prajurit menuntunnya melewati halaman luas markas TNI, sementara tatapan para peserta yang menunggu giliran segera tertuju padanya. Ratusan mata memandang, sebagian heran, sebagian menahan tawa. Anak kecil itu berjalan perlahan, menatap sekeliling dengan rasa kagum dan gugup yang bercampur jadi satu. Di dalam aula megah itu, layar-layar komputer menyala dengan tampilan kode rumit, grafik serangan, dan notifikasi berderet cepat. Setiap peserta tampak serius, sebagian memegang laptop gaming, sebagian lagi sibuk dengan earphone dan alat canggih. Di tengah semua itu, bocah 8 tahun itu seperti titik kecil yang tersesat di antara lautan raksasa. Itu siapa? Bocah mana itu? Jangan bilang dia mau ikut juga. Wah, TNI mulai buka lomba buat anak SD, nih. Gelak tawa pecah. Beberapa mahasiswa bahkan merekamnya dengan ponsel. Salah satu di antaranya berbisik pada temannya sambil tertawa kecil. Kayaknya dia nyasar, bro. Bisa-bisa nyalain komputer aja nggak bisa. Namun tawa itu perlahan mereda ketika Jenderal Arjuna Prasetyo, pemimpin tertinggi acara itu, berdiri dari kursinya di podium utama. Sosoknya karismatik, berambut perak, bahunya lebar, wajahnya tenang tapi tegas. Ia berjalan mendekati bocah itu dengan langkah mantap, seluruh aula langsung hening. Suara sepatu bootsnya bergema di lantai marmer. "Kau yang ingin ikut sayembara ini, Nak?" Bocah itu menatap ke atas, sedikit gugup, tapi berusaha tersenyum. "Iya, Pak. Saya mau coba." Sang jenderal menatapnya lama. Di matanya ada campuran rasa heran dan kagum yang sulit dijelaskan. "Berapa umurmu?" 8 tahun, Pak. "Kau tahu ini bukan permainan anak-anak? Ini sayembara nasional. Pesertanya mahasiswa IT dari seluruh Indonesia. Hadiahnya 25 miliar. "Iya, Pak," jawab bocah itu pelan. "Tapi ayah saya dulu tentara. Katanya, nggak ada salahnya mencoba sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri." Kata-kata itu membuat ruangan sejenak terdiam. Beberapa wajah yang tadinya menertawakan, kini mulai menunjukkan raut berbeda, antara kagum dan tidak percaya. Namun masih ada juga yang berbisik sinis. "Drama banget. Cuma buang waktu. Entar juga disuruh pulang." Tapi Jenderal Arjuna justru tersenyum tipis. Ia menepuk bahu bocah itu dan berkata dengan suara dalam, "Kalau begitu, silakan buktikan. Kami sediakan satu komputer di barisan paling depan. Tapi ingat, aturan tetap sama. Kau hanya boleh memakai komputer yang kami sediakan, tanpa alat bantu, tanpa koneksi luar." "Siap, Pak,"
Jawab bocah itu mantap. Langkah kecilnya membawa dia ke deretan komputer yang berjejer rapi. Di layar komputer, tampak sistem pertahanan digital TNI yang selama ini belum ada satupun berhasil ditembus. Seorang petugas TNI membantunya duduk, sementara kamera media mulai menyorot. Situasi ini sudah terlalu menarik untuk dilewatkan. Seorang bocah menantang sistem keamanan militer negara. Seorang mahasiswa di sebelahnya, dengan kacamata tebal dan laptop penuh stiker, menoleh sambil berbisik. Kau tahu cara ngetik aja, Dek. Bocah itu hanya tersenyum. Sedikit. Seketika tawa kecil terdengar lagi di sekitar meja itu. Namun bocah itu tidak peduli. Tangannya perlahan membuka ranselnya, mengeluarkan hanya sebuah botol air, buku catatan kecil, dan selembar foto lusuh. Foto dirinya bersama ayah dan ibunya di depan rumah kayu. Ia menatap foto itu sebentar, lalu menaruhnya di samping monitor. Bantu aku ya, Yah. Jenderal Arjuna mengangkat tangan, memberi tanda kepada operator. Mulai. Hitungan mundur muncul di layar raksasa. 3, 2, 1 mulai. Suasana mendadak tegang. Para peserta kembali fokus pada layar masing-masing. Hujan kode dan serangan siber kembali dimulai. Namun perhatian kamera dan penonton justru tertuju pada bocah kecil di meja depan itu. Tangannya mulai menari di keyboard, cepat tapi teratur, seolah ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Operator yang mengawasi monitor utama mengernyit. Pak, sistem sedang mendeteksi percobaan baru. Dari siapa? Tanya Jenderal Arjuna. Dari peserta nomor 128. Anak kecil itu. Ruangan menjadi senyap. Beberapa mahasiswa berhenti mengetik, menatap ke arah bocah itu. Baru 2 menit berjalan, indikator sistem TNI yang sebelumnya stabil kini menunjukkan fluktuasi kecil, hal yang belum pernah terjadi sejak pagi. Di layar raksasa, tampak notifikasi baru muncul. Attempt detected, unidentified pattern accessing main firewall. Operator menatap bingung, mengetik cepat di laptopnya. Pak, ini aneh, dia bukan nyerang sistem lewat jalur umum, tapi lewat loop internal yang jarang dipakai, bahkan tim kami sendiri jarang sentuh bagian itu. Jenderal Arjuna terdiam, matanya menatap tajam ke arah bocah itu yang terus mengetik tanpa ragu. Biarkan. Jangan hentikan. Tapi, Pak, biarkan dia mencoba. Dan di tengah ketegangan itu, bocah kecil itu tersenyum. Bukan senyum percaya diri, tapi senyum sederhana. Senyum seorang anak yang hanya ingin membuktikan sesuatu kepada dunia bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk mimpi besar. Waktu terus berjalan dan detik demi detik, sistem keamanan TNI mulai bergetar. Suara ketikan terus terdengar. Namun kali ini, setiap dentingnya membawa ketegangan. Bocah kecil itu duduk di kursinya, wajahnya tenang, mata fokus ke layar monitor yang kini mulai menampilkan pola rumit berwarna merah dan biru. Di sekitar aula, puluhan mahasiswa mulai berhenti mengetik. Mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Layar besar di depan ruangan menampilkan status sistem yang sebelumnya selalu aman 100%, kini berganti menjadi detected, anomali in firewall sektor 7. Pak! Firewall ke-7 tiba-tiba terbuka sebagian, teriak seorang operator dari ruang kontrol di atas. Semua kepala menoleh ke arah layar. Bahkan jenderal-jenderal yang sejak tadi duduk santai mulai mencondongkan tubuh mereka ke depan, wajahnya serius. Apa itu percobaan serangan? Iya, Pak. Tapi polanya bukan seperti hacker biasa. Ini bukan brute force atau DOS. Ia mengelak, masuk pelan, seperti sedang ngobrol dengan sistem. Kata-kata itu membuat Jenderal Arjuna mengerutkan kening. Ia berjalan mendekat, melihat layar bocah itu. Jari-jari kecilnya bergerak cepat, tapi bukan acak. Setiap baris kode tampak seperti irama yang beraturan, efisien, halus, dan sangat logis. Ia tak sekadar menembus sistem. Ia memahami cara sistem itu berpikir. Di sisi lain ruangan, para mahasiswa mulai saling berbisik dengan nada tidak percaya. Itu beneran bocah 8 tahun. Dia pakai cara apa? Gue bahkan gak ngerti yang dia tulis. Gila, dia ngulik dari loop internal? Itu jalur mati, bro. Cuma orang yang ngerti arsitektur sistem bisa ke situ. Sementara itu, bocah itu tetap diam, wajahnya datar,
sesekali menggigit bibir bawahnya. Ia mengetik satu baris, lalu berhenti sejenak, menatap layar. Kalau sistemnya kayak gini, berarti mereka nyembunyiin backdoor di sini. Ia tersenyum kecil, lalu menulis kode lain. Dalam waktu singkat, indikator di layar besar berubah lagi. Alert, Sektor 4 Access Breach Detected. Seluruh ruangan sontak berdiri. Operator berlarian, beberapa mulai panik. Pak, dia baru saja menembus Sektor 4. Itu jalur enkripsi utama. Matikan koneksinya. Sekarang juga. Tidak, kata Jenderal Arjuna dengan nada tenang namun tajam. Biarkan dia lanjut. Suasana ruangan makin panas. Kamera televisi yang menyiarkan acara itu mulai berputar fokus ke arah bocah itu. Komentator di luar ruangan yang menonton lewat siaran langsung pun mulai bersuara. Ini luar biasa. Ada kemungkinan besar peserta termuda inilah yang akan membuka celah pertama sistem cyber TNI yang selama ini tak tertembus. Namun bocah itu tetap tidak terpengaruh oleh semua sorotan. Ia hanya menatap layar dan terus bekerja. Tangannya kecil, tapi setiap gerakannya mantap. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi sesuatu yang jauh lebih sulit dari sekadar sistem komputer. Waktu menunjukkan menit ke-6. Salah satu teknisi TNI tiba-tiba berseru dari ruang atas, wajahnya pucat. Pak! Sistem utama mulai kehilangan sinkronisasi. Beberapa subserver otomatis menutup sendiri. Dia bukan cuma menembus, dia sedang memperbaiki bug internal kita. Memperbaiki? Ya, Pak. Dia menambal celah yang bahkan tim kami belum sempat tutup. Seketika, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada satu sosok kecil dengan hoodie kebesaran yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengetik cepat, lalu menatap layar sejenak. Kemudian terdengar bunyi beep panjang. Layar besar berwarna hitam. Tulisan putih perlahan muncul di tengah layar raksasa itu. Access granted. System Master Control unlocked. Ruangan meledak dalam keheningan total. Tak ada yang bernapas. Operator menatap layar mereka sendiri, tapi semuanya menunjukkan hal yang sama. Sistem pertahanan digital TNI, yang selama bertahun-tahun dikembangkan oleh tim elit, kini dikendalikan dari satu terminal kecil di meja depan oleh bocah 8 tahun yang bahkan kakinya belum menyentuh lantai kursi. Salah satu perwira muda menatap Jenderal Arjuna dengan panik. Pak, kita diretas. Sistem utama terbuka penuh. Jenderal Arjuna tetap berdiri diam. Tatapannya tajam, tapi bibirnya perlahan tersenyum. Tidak, kita baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga dari 25 miliar itu. Sementara itu, bocah kecil itu menatap layar dengan mata berbinar. Ia tidak tertawa, tidak bersorak. Ia hanya berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku bisa, yah aku beneran bisa. Dan pada saat itu, semua kamera mengarah padanya. Dalam satu momen singkat, seluruh Indonesia menyaksikan keajaiban yang terjadi. Seorang anak yatim berusia 8 tahun berhasil melakukan hal yang tak bisa dilakukan ratusan orang dewasa. Namun belum semua orang bisa menerima kenyataan itu. Beberapa mahasiswa yang kalah mulai berteriak. Nggak mungkin. Ini pasti settingan. Anak kecil nggak mungkin ngerti arsitektur sistem sekompleks itu. Dia pasti dibantu orang. Suasana nyaris ricuh. Tapi sebelum kegaduhan makin parah, suara tegas Jenderal Arjuna menggema di mikrofon. Diam semuanya. Seluruh aula membeku. Jenderal Arjuna berjalan perlahan ke arah bocah itu, lalu berdiri di belakangnya, menatap layar yang kini menampilkan tampilan, full access granted. Ia menepuk bahu bocah itu pelan. Nak, boleh aku tahu siapa yang mengajarimu semua ini? Bocah itu menoleh pelan, suaranya lembut tapi menyayat hati. Enggak ada, Pak. Saya belajar sendiri dari komputer rusak di panti. Dan seluruh ruangan benar-benar tak mampu berkata apa-apa lagi. Aula megah itu kini senyap total. Semua mata terpaku pada layar hitam yang kini menampilkan pesan sederhana, Access granted. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada setiap orang di ruangan itu. Ratusan mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, pejabat tinggi kementerian, bahkan para pakar cyber TNI sendiri. Dan di tengah semua itu, bocah kecil berusia 8 tahun duduk diam. Wajahnya tak menunjukkan kesombongan, hanya kelegaan yang tenang,
seperti seseorang yang baru saja berhasil menyelesaikan teka-teki yang sudah lama menghantui pikirannya. Jenderal Arjuna berjalan mendekat. Langkahnya perlahan, namun mantap. Sorot matanya tajam, tapi bukan marah. Ada sesuatu yang lembut di balik ketegasan itu. Sementara prajurit dan teknisi di sekelilingnya masih kebingungan, ia berhenti tepat di belakang bocah itu, menatap layar terminalnya, lalu berkata pelan, "Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan, Nak?" Bocah itu menoleh, menatap jenderal itu dengan mata besar polos yang memantulkan cahaya dari layar komputer. "Saya cuma coba nyari celah, Pak. Tapi ternyata sistemnya punya bug di jalur lama. Jadi saya masuk lewat situ." "Kau paham kalau yang kau tembus itu adalah sistem pertahanan militer negara?" "Paham, Pak, tapi saya cuma mau buktikan kalau saya bisa. Saya nggak niat jahat." Kata-kata itu keluar dengan jujur dan tenang. Tak ada kesombongan, tak ada rasa takut. Ruangan kembali diam. Kamera televisi masih menyala, menyiarkan setiap detik momen ini secara langsung ke seluruh negeri. Beberapa pejabat di kursi VIP mulai berbisik dengan wajah khawatir. "Jenderal, ini bisa jadi masalah. Bocah itu menembus sistem rahasia kita." "Betul, Pak. Harusnya dia langsung diamankan, diperiksa, jangan sampai datanya bocor. Kalau media tahu ini benar-benar real, dunia internasional bisa heboh." Tapi Jenderal Arjuna tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Kemudian, dengan langkah mantap, ia berjongkok di samping bocah itu, sejajar dengan matanya. Kamera pun langsung mengarah ke mereka berdua. "Nak, siapa namamu?" "Bima, Pak." "Bima?" ulang sang jenderal perlahan, seolah mencicipi nama itu. "Kau dari mana?" "Dari panti asuhan, Pak. Di pinggiran kota. Saya sering bantu benerin komputer bekas. Kadang nemu laptop rusak di tempat sampah, saya perbaiki sendiri. Dari situ saya belajar coding." Suara Bima pelan tapi jujur. Tak ada nada membanggakan diri, hanya cerita sederhana dari hidup yang keras. Jenderal Arjuna menatapnya lama. Matanya yang tegas perlahan mulai berkaca-kaca. "Kau tahu, Bima, puluhan orang dewasa di sini sudah menyerah. Mereka punya gelar, punya pelatihan, punya semua fasilitas. Tapi hanya kau yang berhasil. Dengan tangan kecilmu." Bima menunduk, mengusap foto lusuh yang tergeletak di samping keyboard. Foto dirinya bersama ayah dan ibunya. "Saya cuma mau buktiin, Pak, kalau anak yatim juga bisa bikin bangga orang tua yang udah nggak ada." Suara lirih itu membuat seluruh aula terdiam kembali. Bahkan beberapa mahasiswa yang tadinya mengejek kini menunduk malu. Jenderal Arjuna bangkit berdiri, menatap seluruh ruangan. Suaranya bergema lantang. "Saudara-saudara sekalian, hari ini, kita tidak sekadar menemukan pemenang sayembara. Kita menemukan harta terbesar bangsa ini, anak kecil dengan otak jenius dan hati yang bersih." Sorak-sorai pecah. Para prajurit berdiri dan memberi tepuk tangan. Kamera menyorot wajah Bima yang masih tampak bingung menerima pujian itu. Namun Jenderal Arjuna belum selesai. Ia menatap ke arah tim panitia. "Saya minta hadiahnya segera diserahkan sesuai janji. 25 miliar rupiah dan beasiswa penuh untuk pendidikan Bima, sampai ia lulus dari Akademi Militer, dengan jurusan Cyber Defense." Semua orang tercengang. Beberapa wartawan langsung menulis cepat, mikrofon diarahkan ke arah Jenderal Arjuna. "Pak Jenderal, apakah benar bocah ini akan diterima di Akademi Militer?" "Benar," jawabnya tegas. "Anak seperti dia tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Negara akan mendidiknya, melindunginya, dan memberi ruang untuk tumbuh." Namun di balik kegemparan itu, beberapa pejabat tampak gelisah. "Pak Jenderal, keputusan ini terlalu cepat. Kita harus investigasi dulu, memastikan tidak ada pelanggaran data." "Saya tanggung jawab penuh," jawab Arjuna datar. "Kalau bocah ini bisa menembus sistem tanpa niat jahat, itu berarti dia bukan ancaman, dia aset." Dan dengan kalimat itu, Jenderal Arjuna menepuk bahu Bima sekali lagi, lalu berkata dengan suara hangat, "Selamat datang di keluarga besar penjaga negeri, Nak." Bima menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Makasih, Pak, tapi saya cuma pengen ayah bisa lihat saya sekarang."
Jenderal Arjuna tersenyum. Percayalah, nah, ayahmu pasti sedang melihatmu dari atas sana, dan bangga. Lampu sorot menyorot mereka berdua. Seluruh aula berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa mahasiswa bahkan berlari menghampiri Bima, menyalami dan memeluknya. Sementara kamera televisi menyiarkan langsung ke seluruh negeri, wajah polos seorang anak yatim yang baru saja menaklukkan sistem keamanan paling kuat di Indonesia. Namun di balik semua kegembiraan itu, di ruang kontrol tertutup di lantai atas, seorang perwira muda menatap layar sistem utama dengan ekspresi tegang. "Pak, ada sesuatu yang aneh." "Apa?" tanya teknisi di sampingnya. Sebelum sistemnya dikunci lagi sama bocah itu, dia sempat menulis satu baris pesan di dalam server pusat. Teknisi itu membaca kalimat kecil berwarna hijau di layar. "Kalau sistem ini bisa saya tembus, maka musuh negara juga bisa. Tolong perbaiki sebelum yang jahat datang." Keduanya terdiam. Dan dari kejauhan, Jenderal Arjuna menatap keluar jendela. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu bocah itu bukan hanya jenius. Ia baru saja menyelamatkan negara tanpa sadar. Keesokan harinya, seluruh negeri gempar. Berita tentang seorang bocah yatim berusia 8 tahun yang berhasil menembus sistem keamanan TNI menjadi headline nasional di semua media. Dari televisi, radio, portal berita, hingga media sosial, semua membicarakan satu nama yang tiba-tiba dikenal semua orang, Bima Putra. Bocah 8 tahun retas sistem TNI, menang 25 miliar. Jenius dari panti asuhan, anak kecil taklukan dunia cyber militer. Dari laptop bekas ke sistem negara, kisah mengharukan Bima. Video siaran langsung dari aula TNI telah ditonton jutaan kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Komentar netizen membanjiri kolom berita. Bocah ini calon hacker masa depan Indonesia. Luar biasa. Jenderal Arjuna peka banget, nggak langsung anggap dia ancaman. Ayahnya pasti bangga banget di surga. Sementara itu, di sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran kota, suasana tidak kalah heboh. Anak-anak kecil berlarian sambil menonton berita di televisi tabung tua. Itu Bima. Itu Bima di TV. Dia beneran menang. Aku pikir cuma mimpi. Ibu pengurus panti, seorang wanita tua bernama Bu Ratna, berdiri di depan layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap wajah Bima yang tersenyum di layar. "Nah, akhirnya dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Namun di balik kegembiraan itu, panti asuhan tiba-tiba ramai didatangi wartawan dan mobil hitam berpelat dinas. Beberapa prajurit TNI datang untuk memastikan keamanan Bima dan panti tersebut. Bu Ratna menyambut mereka dengan bingung. "Maaf, ada apa ya, Pak?" "Kami hanya ingin memastikan Bima dalam kondisi aman, Bu. Setelah berita ini viral, banyak pihak bisa saja mencoba mendekatinya untuk kepentingan yang tidak baik." Bu Ratna mengangguk. Ia paham. Dunia tidak selalu ramah untuk anak sekecil Bima, apalagi setelah menjadi viral dan menyentuh sesuatu yang sebesar sistem militer. Beberapa jam kemudian, konvoi mobil berhenti di depan panti. Dari salah satu mobil keluar Jenderal Arjuna sendiri. Para anak panti langsung berlari menghampirinya dengan rasa kagum. Bima yang sedang duduk di beranda, menatap ke arah suara itu, dan matanya langsung berbinar. "Pak Jenderal." Bima berlari menghampiri dan memeluk pria itu tanpa ragu. Jenderal Arjuna tersenyum, mengusap kepala bocah itu dengan lembut. Bagaimana rasanya jadi terkenal? Bima tertawa kecil. "Bingung, Pak. Banyak yang minta foto, tapi saya cuma pengen pulang ke sini." Jenderal itu tertawa, lalu menatap sekeliling panti. "Tempat ini sederhana tapi hangat. Sekarang tugas kami memastikan kamu tetap bisa hidup tenang di sini." Ia menatap Bu Ratna. "Mulai hari ini, panti ini akan kami bantu dari dana sosial TNI. Anak-anak di sini harus punya akses belajar, komputer, dan pendidikan yang layak." Bu Ratna terharu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Pak. Semoga Bima tidak berubah. Dia anak yang selalu rendah hati." Bima menunduk malu. Tapi di balik rasa bahagia itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak malam sebelumnya. Pesan terakhir yang ia tulis di sistem TNI, tentang celah keamanan, terus terngiang di kepalanya. Ia tahu betul,
Sistem sebesar itu tidak seharusnya bisa ia tembus dengan mudah. Artinya, ada sesuatu di balik semua ini. Malam harinya, setelah semua tamu pergi, Bima duduk di depan komputer tua di pojok panti. Ia membuka file kecil yang ia simpan di flash disk butut miliknya. Di layar, muncul tulisan lama, sebuah catatan terenkripsi yang ia temukan setahun lalu di laptop bekas yang ia perbaiki dari tempat sampah. Tulisan itu berbunyi, "Jika kau membaca ini, berarti aku gagal menyelesaikan misiku. Jangan biarkan mereka menguasai sistem pertahanan negeri. Ada pengkhianat di dalamnya." AP. Bima terdiam. Huruf inisial itu membuat dadanya bergetar. AP. Ayah Putra, bisiknya pelan. Itu nama ayahnya, Letnan Andika Putra, seorang prajurit TNI yang meninggal 5 tahun lalu dalam tugas misterius yang tak pernah dijelaskan pada publik. Jantung Bima berdetak cepat. Ia menatap layar dengan mata membesar. "Ayah, jadi ini bukan kebetulan aku bisa masuk sistem itu." Ia mulai membuka lebih dalam data yang terenkripsi. File demi file terbuka, dan di antara deretan kode, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Peta digital jaringan internal militer, dengan tanda merah di beberapa titik tertentu. "Ini bukan cuma bug, ini pintu yang sengaja dibiarkan terbuka," gumamnya pelan. Di saat yang sama, di luar panti, seorang pria misterius dengan jas hitam sedang memperhatikan dari jauh. Ia berbicara lewat ponsel dengan suara dingin. Anaknya sudah mulai membuka file itu. Jika dia teruskan, semua rahasia bisa terbongkar. "Perintah atasan?" tanya suara di seberang. "Pantau terus. Jangan sentuh dulu. Tapi jika bocah itu mendekati kebenaran, hapus jejaknya." Lampu di panti perlahan padam satu persatu. Bima masih duduk di depan layar, tidak menyadari bahaya yang mulai mengintai. Foto ayah dan ibunya menatap dari meja, seolah berusaha memperingatkan. Dan untuk pertama kalinya, Bima merasa bahwa keberhasilannya mungkin bukan anugerah semata, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya. Pagi itu, panti asuhan masih ramai oleh wartawan yang datang silih berganti. Namun Bima terlihat murung. Ia duduk di beranda dengan laptop tua di pangkuannya, matanya kosong menatap layar. Di layar itu, masih terbuka file terenkripsi milik Letnan Andika Putra, ayahnya. Bima tahu, rahasia besar sedang menantinya di balik barisan kode itu. "Ayah, apa sebenarnya yang terjadi padamu?" bisiknya pelan. Sementara itu, jauh di kantor pusat TNI, Jenderal Arjuna sedang berdiri di depan layar besar berisi laporan hasil investigasi tim IT militer. Layar menampilkan kode-kode sistem yang telah dibobol Bima. Seorang perwira muda menjelaskan dengan wajah tegang. "Izinkan saya bicara terus terang, Pak Jenderal. Bocah itu tidak hanya meretas sistem utama, tapi juga membuka celah yang bahkan tidak diketahui oleh tim kita sendiri." "Tidak diketahui?" "Ya, Pak. Dan yang lebih aneh, celah itu sudah ada sejak 5 tahun lalu." Jenderal Arjuna mengernyit. 5 tahun lalu, tepat ketika Letnan Andika Putra dinyatakan gugur dalam misi rahasia di Kalimantan. Ia menatap foto mendiang Letnan Andika yang terpajang di dinding. "Kau meninggalkan sesuatu, ya, Andika?" gumamnya lirih. Sementara itu, di panti, Bima terus mencoba membuka file terakhir yang belum terbuka. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang membara. Ia mengetik cepat, memecahkan sandi demi sandi, hingga akhirnya layar menampilkan sebuah video lama. Video itu buram, namun jelas memperlihatkan sosok Letnan Andika, dengan pakaian tempur penuh lumpur. "Jika kau menemukan ini, berarti aku sudah gagal. Ada pengkhianat di dalam tubuh TNI. Mereka menjual data strategis negara pada pihak asing. Aku tidak tahu siapa dalangnya, tapi aku tahu satu hal, mereka akan menghapus semua jejakku, termasuk keluargaku. Bima, jika kau sudah cukup besar dan menemukan ini, lanjutkan perjuangan ayah." Video terputus. Bima menatap layar dengan air mata menetes. Tangannya mengepal erat. "Ayah, aku janji. Aku akan cari tahu siapa mereka." Namun tanpa disadari, seseorang diam-diam memantau semua aktivitasnya. Sebuah sinyal pelacak muncul di markas rahasia militer. Di ruangan gelap, seorang pria paruh baya dengan tanda pangkat kolonel duduk menatap layar. "Jadi benar anak itu menemukan file Andika," ucapnya dingin.
Apa perintah, Kolonel? Tanya bawahannya. Kita tidak bisa biarkan bocah itu membuka semuanya. Hapus datanya dan kalau perlu, buat seolah-olah kecelakaan. Sementara itu, Jenderal Arjuna yang sedang di markas mendapat laporan aneh. Salah satu unit keamanan siber internal ternyata mengajukan izin penghapusan data terkait Letnan Andika, dengan alasan pemeliharaan sistem. Namun Arjuna tahu, itu bukan prosedur biasa. Ia segera berdiri, suaranya tegas. Batalkan perintah itu. Dan lacak siapa yang menandatangani dokumen tersebut. Tapi, Pak, laksanakan. Arjuna menatap keluar jendela. Ia mulai merasa bahwa keberhasilan Bima bukan hanya keajaiban, melainkan panggilan sejarah. Panggilan untuk membuka luka lama yang selama ini ditutup oleh tangan-tangan gelap di dalam tubuh militernya sendiri. Sore harinya, 2 mobil hitam berhenti di depan panti. 4 pria turun dengan pakaian sipil, membawa tas kecil berisi alat elektronik. Mereka mengetuk pintu, memperkenalkan diri sebagai tim keamanan tambahan dari pusat. Bu Ratna menyambut mereka dengan ramah, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bima, yang sedang di kamar, melihat bayangan mereka dari jendela dan langsung curiga. Naluri kecilnya menjerit, ada yang tidak beres. Ia segera menyalin semua file rahasia ke flash disk, lalu menyembunyikannya di dalam boneka beruang kesayangannya. Begitu selesai, listrik tiba-tiba padam. Loh, kok mati lampu? Tanya Bu Ratna cemas. Dari luar, terdengar langkah-langkah cepat. Bima berlari menuju pintu belakang, namun seorang pria berjas hitam sudah berdiri di sana. Kau Bima, ya? Kami hanya ingin bicara sebentar. Bima menatap tajam, lalu berpura-pura takut. Oh oke. Pak, tapi boleh saya ambil minum dulu? Cepat. Namun begitu ia masuk ke dapur, ia tidak mengambil minum. Ia menekan tombol kecil di laptop tua yang tersambung ke jaringan panti, mengaktifkan sistem keamanan darurat buatan ayahnya. Dalam hitungan detik, seluruh komputer dan CCTV di panti otomatis merekam semua aktivitas di dalam rumah. Kalau ayah benar, semua ini akan terekam, gumamnya. Para pria misterius semakin gelisah. Cepat. Ambil anak itu. Kita tidak punya waktu. Namun sebelum mereka sempat bertindak, sirine mobil militer terdengar mendekat dari kejauhan. Lampu merah dan biru memantul di jendela panti. Semua orang menoleh, termasuk para pria hitam yang langsung kabur ke mobil mereka. Dari mobil militer turun Jenderal Arjuna bersama beberapa prajurit bersenjata. Ia berlari masuk ke panti. Bima, kamu tidak apa-apa. Bima keluar dari balik dapur dengan napas terengah. Aku baik-baik saja, Pak, tapi mereka mau hapus semua data ayahku. Arjuna terdiam sejenak, lalu menatap Bima dengan pandangan tegas. Sekarang aku percaya ini bukan hanya tentang sayembara. Ini tentang kebenaran yang sudah lama dikubur. Ia berlutut di depan Bima. Mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Kita akan cari tahu siapa yang berkhianat. Dan kenapa ayahmu harus mati? Bima mengangguk pelan. Wajah kecilnya serius, jauh melampaui usianya. Dan malam itu, di bawah bendera merah putih yang berkibar di halaman panti, 2 generasi, seorang jenderal dan seorang bocah yatim, sepakat untuk membuka lembaran gelap sejarah yang hampir terkubur selamanya. Sejak malam panti diserang, hidup Bima berubah total. Ia tidak lagi tinggal di panti asuhan. Jenderal Arjuna memutuskan memindahkannya ke sebuah kompleks militer rahasia di pinggiran kota Bandung. Tempat itu dikenal dengan sebutan Markas Delta, sebuah fasilitas pelatihan siber tingkat tinggi yang bahkan banyak prajurit TNI biasa tidak tahu keberadaannya. Pagi itu, Bima bangun di sebuah kamar sederhana namun modern. Dindingnya berlapis panel logam, dan di atas meja kecil terletak laptop baru dengan logo lambang Garuda berwarna emas. Ia menatapnya dengan kagum. Laptop dari TNI, bisiknya sambil menyentuhnya dengan hati-hati. Tak lama, seorang perwira muda datang mengetuk pintu. Selamat pagi, Bima. Saya Kapten Raihan, kepala pelatihan teknis di sini. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi peserta khusus di bawah pengawasan langsung Jenderal Arjuna. Bima menatapnya gugup, tapi penuh semangat. Saya siap, Pak. Hari-hari di Markas Delta. Pelatihan Bima tidak seperti pelatihan anak biasa. Setiap hari ia belajar di ruang digital yang dipenuhi layar besar,
algoritma, dan sistem simulasi keamanan tingkat militer. Ia diajarkan tentang etika siber, teknik enkripsi, sistem pertahanan nasional, hingga cara menghadapi serangan siber internasional. Namun, kemampuan alami Bima jauh melampaui kurikulum yang disiapkan. Suatu malam, saat semua instruktur sudah pulang, Bima tanpa sengaja menemukan server tersembunyi di jaringan internal markas. Server itu tidak punya label dan tidak bisa diakses dengan izin resmi. Naluri kecilnya berkata, "Ini aneh." Ia mencoba masuk dengan metode sederhana. Hanya dalam 2 menit, sistem terbuka. Namun yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak. File di dalamnya berisi log komunikasi rahasia antara beberapa perwira tinggi, termasuk satu nama yang membuatnya merinding. Kolonel Dirga Saputra, orang yang tadi malam berusaha menghapus data ayahnya. Bima menatap layar dengan mata membesar. Jadi dia ada di markas ini juga? Tiba-tiba, pintu ruang server terbuka perlahan. Cahaya redup menyorot ke lantai, dan langkah kaki berat terdengar mendekat. Bima buru-buru mematikan laptop dan bersembunyi di balik meja logam besar. Seorang pria tinggi berjaket hitam masuk, wajahnya dingin, matanya tajam. Itu dia, Kolonel Dirga. Pastikan anak itu tidak tahu apapun, katanya ke salah satu ajudan di belakangnya. Kalau perlu, buat dia percaya kalau ayahnya memang pengkhianat. Bima terdiam di balik meja, matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti pisau menancap di dadanya. Mereka ingin menodai nama ayahku. Setelah mereka pergi, Bima berlari keluar dari ruangan dan langsung menuju ruang kerja Jenderal Arjuna. Ia mengetuk pintu keras-keras, napasnya terengah. "Pak Jenderal, Kolonel Dirga, dia bagian dari semua ini." Arjuna terkejut. "Tenang dulu, Bima. Ceritakan dari awal." Bima menjelaskan semua yang dilihatnya, server tersembunyi, log komunikasi, hingga percakapan yang ia dengar. Arjuna mendengarkan dengan wajah serius. Setelah hening sejenak, ia berkata pelan, "Aku sudah lama curiga pada Dirga. Tapi tanpa bukti kuat, aku tidak bisa menindak. Sekarang, kamu sudah bawa kami selangkah lebih dekat." Ia menatap Bima dalam-dalam. "Mulai malam ini, kamu akan jadi bagian dari tim investigasi rahasia. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah bertindak sendirian." Bima mengangguk, meski dalam hatinya tahu, ia tidak akan bisa diam. Karena bagi Bima, ini bukan lagi soal hadiah 25 miliar, atau sayembara. Ini tentang menebus nama ayahnya, dan memulihkan kehormatan yang dirampas oleh tangan-tangan gelap di dalam negeri. Konspirasi makin dalam. Beberapa hari kemudian, markas Delta dikejutkan oleh berita mengejutkan. Salah satu teknisi sistem ditemukan tak sadarkan diri di ruang kontrol, dan semua data investigasi rahasia tentang Letnan Andika hilang total. Bima, yang baru tiba dari kelas, melihat kerumunan tentara di sekitar ruangan. "Apa yang terjadi, Pak Raihan?" "Ada peretasan dari dalam. Semua log data lenyap." "Dari dalam, artinya ada orang di markas ini yang..." "Benar. Pengkhianat itu masih di antara kita." Bima menatap layar kosong di depan mereka, lalu menunduk dalam. "Ayah, mereka masih berusaha menutupi jejakmu." Ia tahu ini baru permulaan. Malam itu, ia diam-diam menyalakan laptopnya lagi. Dengan mata yang nyaris tidak tidur, ia memutuskan satu hal. Jika dunia orang dewasa penuh kebohongan, maka biarlah seorang anak kecil yang mengungkap kebenarannya. Malam di markas Delta begitu sunyi. Lampu-lampu lorong hanya menyala setengah, dan semua prajurit telah beristirahat. Namun di salah satu ruang kontrol, layar monitor masih hidup, menampilkan bayangan kecil seorang bocah yang sibuk mengetik cepat dengan wajah tegang. Itu Bima. Sudah 2 malam ia tidak tidur. Sejak semua data investigasi ayahnya hilang, Bima bertekad menemukan bukti langsung dari sistem utama militer, meski itu berarti menembus bagian paling rahasia yang bahkan tak boleh diakses Jenderal Arjuna sekalipun. Kalau Kolonel Dirga bisa menyembunyikan jejaknya di sistem ini, berarti datanya juga harus ada di sini. "Aku cuma butuh satu file. Satu bukti saja." Ia mengenakan earphone kecil, dan suara lembut dari program bantuannya, asisten digital buatan sendiri yang ia sebut Alia, menemaninya. "Alia, buka protokol pertahanan lapis 3. Akses ditolak."
Bypass dengan kode ayah. Gunakan fragmen AP17. Bypass diterima. Bima menarik napas panjang saat layar menampilkan folder baru bertuliskan, Operasi Garuda Hitam, Rahasia Negara. Tangannya bergetar. Garuda Hitam? Ini nama misi ayah sebelum dinyatakan gugur. Ia membuka file itu. Dan di sana, Bima melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Terdapat rekaman operasi rahasia 5 tahun lalu, di mana Letnan Andika, ayahnya, bersama tim kecil melakukan misi penyusupan ke gudang data luar negeri. Namun dalam video itu, terlihat jelas bahwa bukan musuh yang menembaknya, melainkan sesama prajurit TNI. Dan wajah prajurit itu tak asing, Kolonel Dirga Saputra. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Bima, air matanya jatuh menetes ke keyboard. Ayah dibunuh oleh orang dalam. Namun sebelum ia sempat menyalin data, alarm sistem menyala. Deteksi penyusupan. Lampu merah berkedip-kedip di ruangan, dan suara sirine menggema keras di seluruh markas. Alia, nonaktifkan jejak aksesku cepat. Tidak bisa, Bima. Seseorang mengunci sistem dari luar. Layar tiba-tiba menampilkan wajah Kolonel Dirga yang muncul lewat jaringan kamera. Kau pikir aku tidak tahu, bocah kecil? Suaranya berat dan tajam. Kau bermain terlalu jauh. Sekarang semua akan berakhir. Seperti ayahmu dulu. Bima panik, tapi tetap berpikir cepat. Ia menyalin file rekaman ke dalam chip kecil yang selalu ia kalungkan di leher, lalu mencabut kabel utama komputer. Aku tidak akan biarkan kau menang lagi. Ia berlari keluar dari ruang kontrol, melewati koridor panjang dengan lampu berkedip. Beberapa prajurit berlari ke arah berlawanan. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya menjadi sasaran alarm malam itu. Di ujung lorong, Jenderal Arjuna muncul, wajahnya serius. Bima, apa yang terjadi? Pak Jenderal, Kolonel Dirga, dia pembunuh ayah saya. Arjuna langsung menatap tajam. Kau yakin? Saya lihat sendiri videonya, Pak. Saya punya buktinya di sini. Sebelum Arjuna sempat merespons, ledakan kecil terdengar dari ruang kontrol tempat Bima baru saja keluar. Dinding bergetar. Alarm semakin keras. Api mulai menyala di balik pintu logam. Arjuna langsung menarik Bima dan berlari ke ruang bawah tanah. Kita tidak punya waktu. Dirga mencoba menghancurkan seluruh server agar bukti itu hilang. Cepat ke ruang bunker. Namun di tengah perjalanan, pasukan berpakaian hitam sudah menunggu mereka. Puluhan senjata otomatis diarahkan ke arah Arjuna dan Bima. Di tengah mereka berdiri, Kolonel Dirga, dengan wajah dingin dan suara penuh ejekan. Akhirnya ketemu juga kalian berdua. Aku sudah lama menunggu momen ini. Dirga, bentak Arjuna, menatapnya dengan mata marah. Apa maksudmu membunuh prajurit sendiri? Kau pikir negara ini bersih, Arjuna? Tanpa aku, sistem ini sudah dijual sejak lama. Aku hanya meneruskan permainan yang sudah dimulai sebelum kita lahir. Bima maju satu langkah, memeluk chip kecil di lehernya. Kau bunuh ayahku untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi aku punya buktinya. Dirga tertawa pendek. Bukti? Sistem sudah terbakar. Tidak ada yang akan percaya bocah kecil sepertimu. Namun tiba-tiba, dari atas lorong terdengar suara keras. Kau salah, Dirga. Beberapa lampu sorot menyala, dan puluhan pasukan TNI elit muncul dari arah berlawanan, lengkap dengan kamera dokumentasi dan unit siber. Di depan mereka berdiri Letkol Rendra, kepala investigasi nasional yang selama ini diam-diam bekerja sama dengan Jenderal Arjuna. Kami sudah merekam seluruh perintahmu sejak malam ini. Dan semua data di server sudah di-backup otomatis ke pusat, berkat akses bocah ini. Wajah Dirga pucat. Ia mencoba menarik pistol, tapi Arjuna sudah lebih cepat, memukulnya keras hingga terjatuh. Pasukan langsung menahan dan memborgolnya. Bima, Arjuna berlutut di depan bocah itu. Kau baru saja menyelamatkan kehormatan TNI dan nama ayahmu. Bima menatap chip kecil di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, akhirnya aku bisa bersihkan namamu. Arjuna menepuk bahu Bima lembut. Sekarang, istirahatlah, nak. Dunia akan tahu siapa Letnan Andika sebenarnya. Keesokan harinya,
Berita besar mengguncang seluruh negeri. Kolonel TNI ditangkap karena terlibat pengkhianatan negara. Bocah 8 tahun jadi kunci bukti. Foto Bima bersama Jenderal Arjuna tersebar di seluruh media. Namun bagi Bima, yang paling berarti bukanlah sorotan dunia, melainkan sebuah surat resmi dari Kepala Staf TNI yang diserahkan langsung kepadanya. Atas jasa dan keberanian luar biasa, Bima Putra diberikan penghargaan kehormatan serta beasiswa penuh hingga Akademi Militer. Bima tersenyum kecil, menatap langit biru. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Ayah, aku sudah menepati janji. Sekarang giliran aku menjaga negeri ini. Sudah setahun berlalu sejak peristiwa Garuda Hitam terbongkar. Nama Bima Putra kini dikenal di seluruh negeri. Ia bukan hanya anak yatim yang memenangkan sayembara 25 miliar. Tapi juga bocah jenius yang membersihkan nama ayahnya dan menyelamatkan citra TNI. Namun, kehidupan barunya jauh dari kata tenang. Bima kini tinggal di kompleks militer khusus pelatihan siber di Jakarta. Ia belajar langsung dari pakar keamanan nasional, mempelajari teknologi enkripsi, kecerdasan buatan, dan sistem pertahanan global. Meski baru berusia 9 tahun, kemampuan berpikirnya seperti anak usia kuliah. Media, politisi, dan tokoh masyarakat datang silih berganti untuk mewawancarainya. Namun setiap kali kamera diarahkan padanya, Bima hanya menjawab sederhana. Saya bukan pahlawan. Saya cuma ingin menepati janji pada ayah. Kalimat itu viral di mana-mana. Ribuan anak di seluruh Indonesia menulis komentar. Aku mau jadi seperti Bima. Kalau anak kecil aja bisa bela negara, aku juga bisa. Jenderal Arjuna yang kini diangkat menjadi Kepala Komando Siber Nasional, menatap bocah itu dengan bangga, tapi juga khawatir. Setiap kejeniusannya adalah anugerah, tapi juga bisa jadi ancaman kalau jatuh ke tangan yang salah. Suatu malam, saat latihan siber rutin berlangsung, alarm di markas berbunyi keras. Semua layar monitor berkedip merah. Kapten Raihan berteriak. Serangan siber tingkat tinggi. Asal serangan tidak diketahui. Semua sistem pertahanan negara sedang diserang. Bima yang sedang membaca di ruang pelatihan langsung menatap layar laptopnya. Alia, aktifkan protokol deteksi global. Deteksi aktif. Serangan berasal dari 17 server internasional. Pola enkripsinya mirip dengan milik Dirga, tapi lebih canggih. Jadi ini bukan kerjaan dalam negeri, gumam Bima tegang. Jenderal Arjuna masuk ruangan dengan langkah cepat. Bima, kita butuh kamu sekarang. Sistem pusat tak bisa menahan serangan ini. Kalau tembus, data strategis militer bisa bocor ke luar negeri. Bima mengangguk tanpa ragu. Izinkan saya masuk ke sistem utama, Pak. Itu berisiko tinggi. Nah, kalau gagal, sistem pertahanan bisa lumpuh total. Kalau kita diam, negara ini yang akan lumpuh duluan. Arjuna terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kami percaya padamu. Ruangan server menjadi medan perang digital. Ratusan kode bergerak di layar, sistem pertahanan satu persatu jebol. Bima mengetik cepat, matanya tajam seperti prajurit di garis depan. Alia, sinkronkan firewall lapis 4 dan buat perisai ganda di port 8080. Dilaksanakan. Tingkat serangan meningkat 300%. Mereka mencoba bypass dari jalur satelit. Bima, teriak Kapten Raihan. Arahkan ulang. Ubah titik pusat ke kanal Dummi. Biar mereka pikir sudah masuk. Dalam waktu 10 menit, seluruh sistem berubah menjadi medan tipu digital. Jaringan palsu yang membuat musuh merasa berhasil menembus pertahanan, padahal mereka justru terperangkap di dalam simulasi. Namun tiba-tiba, layar Bima menampilkan pesan asing. Hello, little hacker. We've been watching you. We know your father's legacy wasn't just about honor. Bima terpaku. Mereka tahu tentang ayahku. Pesan itu diikuti dengan satu simbol, logo burung hitam bertanduk. Simbol yang sama seperti yang muncul dalam file rahasia ayahnya dulu, Garuda Hitam. Jadi musuh ayah belum hilang. Setelah serangan berhasil dipukul mundur, markas tenang kembali. Namun Bima tahu, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia duduk di balkon malam itu bersama Jenderal Arjuna.
Langit penuh bintang, dan suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Pak Jenderal. Ya, Bima. Ayah pernah bilang, musuh sejati bukan hanya orang berseragam lawan, tapi juga mereka yang menjual negeri sendiri demi kuasa. Arjuna menatap bocah itu dengan bangga. Kau benar. Dan itulah kenapa negara ini butuh orang seperti ayahmu, dan seperti kamu. Bima menatap chip kecil di lehernya, chip yang berisi seluruh data ayahnya dulu. Kalau musuh ini berasal dari luar negeri, maka aku harus siap. Bukan cuma jadi hacker, tapi jadi prajurit. Arjuna menatap jauh ke langit. Hari itu akan datang, nak. Dan ketika tiba, dunia akan tahu bahwa penjaga negeri ini bukan hanya mereka yang membawa senjata, tapi juga mereka yang membawa kode. Sementara itu, di sebuah gedung tinggi di luar negeri, beberapa orang berjas hitam sedang menatap layar besar dengan wajah serius. Di layar itu, rekaman wajah Bima muncul dari siaran berita nasional. Dia hanya anak kecil, tapi sudah menggagalkan 2 operasi kita, ujar salah satu dari mereka dalam bahasa asing. Kalau dibiarkan, dia bisa jadi ancaman global. Kirim tim observasi. Kita akan membuat anak itu bekerja untuk kita, atau kita akan menghapusnya. Lampu ruangan padam, menyisakan hanya satu simbol di layar. Burung hitam bertanduk itu kembali menyala. 2 tahun telah berlalu. Bima kini berusia 11 tahun, dan dunia sudah berubah karena kehadirannya. Ia bukan lagi sekadar anak yatim jenius, tapi ikon nasional, simbol bahwa masa depan pertahanan negeri tidak selalu di tangan mereka yang memegang senjata, melainkan juga di tangan mereka yang memegang kode. Namun, di balik ketenaran itu, badai besar sedang menunggu. Pagi itu, langit Jakarta tampak biasa. Namun dalam ruang kendali Komando Siber Nasional, sirene merah kembali meraung. Lebih keras dari sebelumnya. Serangan global. Pak! Mereka menyerang dari 42 titik berbeda. Target utama, sistem pertahanan udara dan data nuklir rahasia. Semua mata menatap layar besar di tengah ruangan. Peta dunia dengan ribuan garis merah yang mengarah ke Indonesia. Bima yang kini memakai seragam hitam siber resmi, menatap tajam layar laptopnya. Ini bukan serangan biasa, ini perang. Kapten Raihan menghampiri. Musuhnya siapa, nak? Mereka menyebut diri Black Phoenix. Tapi, simbolnya sama dengan yang kupelajari dari ayah dulu. Jenderal Arjuna masuk dengan wajah serius. Jadi, benar, organisasi Garuda Hitam belum mati. Mereka hanya berubah nama. Beberapa jam sebelum serangan besar itu, Bima sempat menerima pesan terenkripsi lewat chip peninggalan ayahnya. Pesan itu muncul sendiri di layar, seperti dari alam lain. Bima, jika kamu membaca ini, berarti mereka sudah kembali. Mereka tidak akan menyerang dengan peluru, tapi dengan data, virus, dan ketakutan. Jangan balas dendam. Jadilah pelindung. Jadilah Garuda yang sesungguhnya. Bima terdiam lama. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, kali ini bukan hanya tentang membela sistem. Ini tentang mewarisi perjuangan ayahnya. Markas Komando Siber menjadi medan tempur digital terbesar dalam sejarah Indonesia. Puluhan programmer elit TNI, mahasiswa terbaik negeri, dan pasukan siber dunia bergabung. Namun satu demi satu sistem mulai tumbang. Firewall jebol. Pertahanan server pusat hancur. Mereka menanam virus cacing yang menyebar lewat satelit. Bima berdiri di tengah ruangan. Semua mata menatapnya, harapan terakhir negeri ini. Matikan semua sistem otomatis. Apa? Kalau dimatikan, kita buta total, Bim. Percaya padaku. Kita akan buat mereka kehilangan arah. Bima mulai mengetik, membangun kode pertahanan manual, baris demi baris. Tangannya bergerak secepat kilat. Alia, asisten AI buatannya, aktif dengan cahaya biru menyala. Bima, denyut otakmu meningkat 200%. Ini berbahaya. Tak apa, Alia. Kalau aku berhenti sekarang, Indonesia berhenti juga. Dalam jaringan maya, tampak visual seperti pertempuran 2 kekuatan besar. Kode merah milik Black Phoenix melawan kode emas milik Bima. 1 lawan 1000. Tapi Bima tidak gentar. Alia, aktifkan Garuda Protocol,
program terakhir ayahku. Aktif. Tapi efeknya permanen. Kau bisa kehilangan semua data otak digitalmu. Lakukan. Layar meledak dalam cahaya putih. Sistem pertahanan Indonesia kembali hidup, tapi semua akses ke Black Phoenix kini dibalikan. Virus mereka justru menyerang server mereka sendiri. Dunia maya berguncang. Di markas musuh, server mereka meledak satu persatu. Seseorang berteriak dalam bahasa asing. Anak itu, dia menyalin inti sistem kita. Dia memusnahkan kita. Beberapa jam kemudian, Indonesia dinyatakan aman. Serangan teratasi sepenuhnya. Namun, Bima terbaring di ruang isolasi. Matanya tertutup. Chip di lehernya hangus. Dia kehilangan seluruh data digitalnya, ujar Kapten Raihan lirih. Tapi dia menyelamatkan seluruh bangsa. Jenderal Arjuna menatap tubuh kecil itu dengan mata berkaca. Selamat beristirahat, prajurit kecil. Garuda kecil bangsa ini. 3 bulan kemudian, negara menetapkan Hari Keamanan Siber Nasional, bertepatan dengan tanggal kemenangan Bima. Di setiap sekolah, anak-anak belajar tentang integritas digital, kejujuran, dan cinta tanah air melalui teknologi. Di sebuah taman kecil dekat asrama militer, berdiri patung perunggu seorang anak kecil duduk dengan laptop di pangkuannya. Di bawahnya tertulis, "Ia tidak menembak peluru, tapi menembus batas." Ia bukan hanya pahlawan dunia maya, tapi penjaga masa depan bangsa. Dan di akhir video, layar menampilkan Alia yang kini aktif di sistem nasional, dengan suara lembut berkata, "Halo, Indonesia. Aku Alia. Aku akan melanjutkan tugas Bima. Karena Garuda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti sayap." Bayangkan, di sebuah aula megah milik